Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Rosali mengungkapkan sebanyak 12 investor dan CEO top Amerika Serikat siap menanamkan investasi besar-besar di Indonesia. Ya, Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Perekonomian melakukan pertemuan bisnis secara khusus dengan sedikitnya 12 CEO global perusahaan investasi top dunia. Menteri Investasi dan Hilirisasi menegaskan pertemuan dengan 12 pimpinan perusahaan investasi global tersebut sebagai upaya memperkuat kemitraan investasi strategis, di mana para CEO dan presiden perusahaan investasi terkemuka dunia tersebut tercatat memiliki total aset kelolaan atau aset under management yang mencapai 16 triliun dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, 12 pemimpin perusahaan investasi global tersebut sangat tertarik dengan arah kebijakan ekonomi nasional, langkah penguatan iklim investasi serta komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum yang dinilai memiliki potensi kerjasama yang sangat konstruktif. Presiden bertemu langsung dengan 12 perusahaan investasi terbesar di dunia, malah ada ikut ada 12 dengan total kurang lebih kalau aset under management itu dikumpulkan itu 16 triliun US dollar. Potensi ada beberapa kerjasama dengan mereka karena memang kalau dilihat selama ini para perusahaan investasi terbesar ini mungkin belum, kalau saya bilang belum tergarap secara optimal. Mereka lebih banyak berinvestasi di negara-negara lainnya. Nah, kebetulan dengan kehadiran Danantara ini mereka juga mempunyai potensi. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk menilai prospek industri kelapa sawit nasional tetap positif seiring meningkatnya kebutuhan minyak nabati global dan dukungan program biodiesel serta perbaikan tata kelola industri. Meski dihadapkan pada dinamika harga CPO dan tantangan global, Perseroan menilai industri sawit masih menjadi salah satu penopang penting perekonomian Indonesia. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Perseroan terus memperkuat efisiensi operasional dan optimalisasi produktivitas kebun guna menjaga daya saing dan kinerja perusahaan. Strategi pengendalian biaya dan pengelolaan operasional yang terintegrasi menjadi fokus utama Perseroan dalam merespon perkembangan industri. Direktur Utama PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, Jap Hartono mengatakan penerapan praktik perkebunan yang bertanggung jawab serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi landasan dalam mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Manajemen meyakini dengan strategi yang adaptif dan fondasi bisnis yang solid, Perseroan optimistis dapat terus menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan serta berkontribusi positif terhadap perkembangan industri sawit nasional. Pemirsa, laba bersih PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI sepanjang tahun 2025 melonjak hampir 28% secara tahunan. Ya, kenaikan ini ditopang faktor eksternal berupa naiknya harga CPO global serta faktor internal melalui peningkatan penjualan dan efisiensi biaya. PT Astra Agro Lestari Tbk mencatat laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 1,15 triliun rupiah pada 2025, tumbuh 27,83% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba ini sejalan dengan kenaikan pendapatan perseroan yang mencapai 28,65 triliun rupiah, naik 31,3% secara tahunan. Kontribusi terbesar masih berasal dari penjualan minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya, yang mencapai 25,52 triliun rupiah. Dari sisi eksternal, rata-rata harga CPO CIF Rotterdam sepanjang 2025 mencapai 1.222 dolar Amerika Serikat per ton, naik 13% dibandingkan tahun 2024. Sementara dari sisi internal, penjualan CPO dan turunannya naik 13,3%, serta penjualan kernel dan turunannya tumbuh 15,8%. Perseroan juga melakukan efisiensi biaya melalui inovasi teknologi untuk menjaga profitabilitas. Di samping itu, AALI memilih melunasi seluruh pinjaman bank jangka pendek dan panjang sehingga posisi utang menjadi nihil. Langkah ini berdampak pada penurunan cost of debt dan mendorong kenaikan laba per saham menjadi Rp764,65 per saham pada 2025. Meski total aset turun menjadi Rp27,05 triliun, total liabilitas anjlok 48,3% dan ekuitas naik 4,13%.
berbagai sumber IDX Channel. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan penerimaan pajak Januari 2026 ditopang oleh penerimaan pajak pertambahan nilai serta penurunan restitusi. Adapun per Januari 2026, realisasi penerimaan pajak tembus Rp116,2 triliun, naik 30,7% secara tahunan. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan penerimaan pajak Januari 2026 ditopang oleh penerimaan pajak pertambahan nilai serta penurunan restitusi. Suhasil merinci penerimaan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah secara bruto tumbuh 7,7% dengan realisasi 82,6 triliun. Sementara dari sisi restitusi terjadi perbaikan manajemen restitusi yang membuat terjadinya penurunan hingga 23%. Adapun secara neto, terjadi pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 30,7% dari realisasi 88,9 triliun pada Januari tahun 2025 menjadi 116,2 triliun pada Januari 2026. Sedangkan secara bruto, penerimaan pajak tumbuh 7% dari 159,1 triliun pada Januari 2025 menjadi 170,3 triliun pada 2026. Penerimaan pajak kita di bulan Januari itu tumbuh dengan sangat solid. Ya. Netonya 30,7% pertumbuhannya. Jadi kalau tahun lalu sudah dikumpulkan 88,9 triliun, tahun ini netonya 116,2 triliun. Kalau kita lihat bruto dan restitusinya, maka brutonya itu tumbuh 7% dan ini adalah bagus sekali karena kita tahu pertumbuhan ekonomi kita di Q4 kemarin 5,39%, lalu kemudian ada inflasi 3%. Jadi ini mendekati kepada pertumbuhan ekonomi nominal. Sementara itu komponen pajak yang mengalami kontraksi yakni pajak penghasilan badan turun 4% dengan realisasi 20,6 triliun, PPh orang pribadi dan PPh 21 terkontraksi 20,1% senilai 13,1 triliun, terakhir PPh final, PPh 22 dan PPh 26 turun 10,6% dengan realisasi 26,7 triliun rupiah. Tim Liputan, IDX Channel. Selain pendapatan dari sisi perpajakan, pemerintah juga bisa meningkatkan pendapatan dari sektor perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN. Ya, di mana puluhan perusahaan BUMN tercatat memiliki potensi peran strategis dalam mendukung penerimaan negara. Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad menegaskan sejumlah perusahaan industri nasional atau perusahaan BUMN tercatat memiliki peran strategis dalam mendukung penerimaan negara dan program hilirisasi. Untuk itu Komisi 6 meminta pemerintah terus mendorong kontribusi BUMN secara maksimal dalam program-program unggulan pemerintah. Mulai dari mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan energi, program hilirisasi, hingga program-program strategis nasional lainnya yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan demikian kehadiran suatu perusahaan itu dapat bermanfaat di masyarakat. Di samping tentunya CSR-nya, artinya keuntungan perusahaan itu dapat dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program pemberdayaan, pada untuk UMKM, pertanian, peternakan, segala macamnya, sehingga juga mereka punya tanggung jawab moral dalam rangka